Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teori Kepribadian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang teori konstruk personal yang dikemukakan oleh George A. Kelly. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Giorgio Alexander Kelly. Giorgio Alexander Kelly, atau yang dipanggil dengan Kelly, lahir di sebuah peternakan di dekat Perth, Kansas. Kelly lahir pada tanggal 28 April 1905. Kelly dilahirkan oleh pasangan Theodore dan Elfreda Kelly. Ayahnya dulunya adalah seorang pendeta yang berubah profesi menjadi petani, dan ibunda Kelly berprofesi sebagai guru. Pada usia 13 tahun, orang tua Kelly memutuskan untuk memasukkan Kelly ke sekolah berasrama yang berada di Wichita selama 4 tahun. Melanjutkan pendidikannya di Friends University dan Pratt College. Kelly mendapatkan gelar sarjana pertamanya pada tahun 1926 di bidang fisika dan matematika. Setelah itu, Kelly memutuskan untuk mengganti minatnya ke bidang sosial dan berhasil mendapatkan gelar masternya pada bidang sosiologi pada tahun 1928 di Kansas University. Kelly mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Skotlandia, yaitu di University of Edinburgh. Kelly berhasil mendapatkan gelar B.D.-nya pada tahun 1930. Kelly kemudian mendaftar ke Iowa State University dan mendapatkan gelar PhD-nya pada tahun 1931. Kelly bertemu dengan salah seorang perempuan yang bernama Gladys Thompson di sebuah sekolah di Sheldon. Perempuan inilah yang menjadi istri Kelly. Kelly menikah pada tahun 1931. Kelly melanjutkan karirnya dengan mengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College selama 13 tahun. Selama Perang Dunia Kedua, Kelly juga diamanahi untuk menjadi guru besar di University of Maryland pada tahun 1945. Puncaknya terjadi ketika Perang Dunia Kedua selesai. Banyak tentara yang membutuhkan psikologi klinis. Hal ini tentunya memberikan Kelly kesempatan untuk terus berkembang dan belajar. Ohio State University menjadikan Kelly sebagai profesor dan direktur psikologi klinis pada tahun 1946. Setelah 20 tahun, Kelly berhasil menerbitkan dan menyelesaikan teori kepribadiannya. Pada tahun 1967, Kelly meninggal dunia dalam usia 62 tahun. Selanjutnya, konsep-konsep Kelly. Teori personal konstruk adalah proses kognitif individu yang menurut psikologis dibuat dengan tujuan mengantisipasi peristiwa di masa mendatang. Kelly membagi struktur kepribadian menjadi 11 bagian yang disebut corollary. Pertama, construction corollary, yaitu manusia membangun antisipasi peristiwa di masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu, karena tidak ada peristiwa yang dapat terulang kembali dengan sama persis. Contohnya, masak dengan menu yang sama di hari berbeda belum tentu menghasilkan rasa masakan yang sama. Kedua, individuality corollary, yaitu setiap manusia mempunyai pengalaman yang berbeda, sehingga konstruksi setiap orang pada suatu peristiwa berbeda pula. Contohnya, ketika sedang menghadapi masalah untuk melegakan perasaannya, si A akan menangis, sedangkan si B curhat dengan menulis di buku. Ketiga, organization corollary, yaitu manusia cenderung mengatur konstruk pada pola konstruk yang sesuai dengan pandangannya pada hubungan antar konstruk, baik yang mirip ataupun kebalikannya. Contohnya, ketika mendefinisikan kata hebat, menurut individu satu dengan lainnya belum tentu sama. Keempat, dikotomi corollary, yaitu sistem konstruk manusia terdiri dari beberapa dikotomis atau bipolar, sehingga manusia dapat melihat kemiripan pada suatu peristiwa, juga mempertentangkan peristiwa itu dengan sisi sebaliknya. Contohnya, ketika melihat orang baru dari wajahnya, si A berpendapat bahwa si B adalah orang yang jutek. Namun, setelah berkenalan lebih jauh, si A merubah pendapatnya tentang B menjadi orang yang baik dan tidak sombong. Kelima, choice corollary, yaitu manusia membuat pilihan antisipasi atau alternatif dari konstruk dikotomis yang diprediksi akan menunjukkan masa depan yang lebih baik. Contohnya, A selalu kabur ketika menghadapi masalah. Namun, pilihan yang dibuat oleh A tidak akan memberikan antisipasi hasil yang baik di masa mendatang. Seharusnya, pilihan diambil karena mampu mengantisipasi masa depan dengan baik, bukan apa yang terbaik untuk individu. Struktur selanjutnya adalah range corollary. Range corollary merupakan suatu konstruk yang hanya dapat digunakan pada beberapa peristiwa tertentu saja. Ini karena konstruk ini memiliki sifat yang tidak relevan dan terbatas. Contohnya adalah saat ketika kita ingin memproses suatu dokumen dengan cara yang singkat, maka biasanya kita akan memberikan uang pelicin untuk mempersingkat proses tersebut. Namun, ternyata ada orang yang tidak ingin menerima uang pelicin yang kita berikan. Lalu kemudian ada experience corollary, yang mana menurut corollary ini, setiap konstruk manusia berubah sesuai dengan pengalaman masa lalu untuk memprediksi suatu kejadian di masa depan. Contoh pengaplikasiannya adalah ketika kita merubah cara belajar kita untuk semester depan karena adanya pengalaman cara belajar di semester lalu yang kurang tepat. Selanjutnya terdapat modulation corollary, di mana menurutnya manusia merevisi konstruk-konstruk yang ada pada dirinya agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya adalah ketika seorang individu mencari batu atau benda kokoh lainnya ketika ia tidak menemukan palu di sekitarnya.
Corollary selanjutnya yakni fragmentation corollary, di mana menurut corollary ini, manusia dapat menerima berbagai subsistem konstruktif yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah ketika orang tua yang sangat memanjakan anaknya, namun di sisi lain orang tua tersebut ingin anaknya menjadi pribadi yang mandiri. Lalu terdapat commonality corollary, di mana manusia dapat mengaplikasikan konstruk yang sama dengan orang lain apabila memiliki proses psikologis yang sama atau memiliki kebudayaan yang sama. Contohnya seperti orang Korea yang selalu membungkukkan badan kepada lawan bicaranya untuk menunjukkan rasa hormat. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan norma yang mereka anut. Dan corollary yang terakhir yaitu sociality corollary. Menurut corollary ini, manusia dapat memahami bagaimana konstruk manusia lain. Akibatnya, ia mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan orang lain, dan dapat mengantisipasi bagaimana cara orang lain memprediksi suatu peristiwa. Contohnya adalah ketika seorang anak dianggap sebagai anak yang pendiam di sekolah, namun keluarganya menganggap anak tersebut merupakan seorang anak yang aktif. Sehingga akhirnya, anak tersebut akan berubah menjadi individu yang aktif karena asumsi keluarganya terhadap dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dan kelebihan teori Kelly. Teori Kelly memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dan menerapkan konsepnya. Salah satu keterbatasan utama dari teori ini adalah kompleksitasnya yang dapat membuat konsep-konsep seperti konstruk personal, korelatif, dan hierarki konstruk sulit dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat juga membuat orang kesulitan untuk menerapkan teori Kelly dalam praktiknya. Selain itu, teori Kelly lebih berfokus pada aspek kognitif daripada aspek emosional dan motivasional kepribadian yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam memahami pengaruh emosi dan motivasi dalam bentuk kepribadian seseorang. Pengukuran subjektif juga menjadi masalah dalam teori Kelly karena ia mengandalkan pengukuran subjektif dalam mengevaluasi konstruk pribadi seorang. Namun, teori Kelly juga memiliki beberapa kelebihan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelebihan utama dari teori ini adalah fokusnya pada pengalaman individu dalam membentuk konstruk pribadi mereka, yang mana memperhatikan keunikan setiap individu dan memandang kepribadian sebagai hasil dari interpretasi dan pemahaman mereka terhadap dunia. Selain itu, teori Kelly juga menekankan bahwa konstruk pribadi dapat berubah dan berkembang seiring dengan pengalaman baru. Ini memberikan harapan dan kemungkinan perubahan yang positif bagi individu. Pendekatan holistik juga menjadi kelebihan teori Kelly, karena itu mengadopsi pendekatan holistik dalam memahami kepribadian. Ia juga menekankan pentingnya memahami seluruh sistem konstruk individu dalam konteks kehidupan mereka dan bagaimana konstruk-konstruk tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. Secara keseluruhan, teori Kelly memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk memaksimalkan potensi teori Kelly, kita perlu memperhatikan kompleksitas dan keseluruhan konsepnya. Misalnya fokus pada pengalaman individu, pemikiran fleksibel, dan pendekatan holistik dalam memahami kepribadian. Sebabnya, penting bagi kita untuk benar-benar memahami teori Kelly secara menyeluruh dan menerapkannya secara sesuai dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memanfaatkan kelebihan teori tersebut serta menghindari keterbatasannya. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan teori Kelly dengan teori-teori kognitif lain. Persamaan yang pertama adalah, baik Kelly maupun teori-teori kognitif lainnya berfokus pada kognisi manusia sebagai pusat teori. Mereka ini menganggap bahwa proses kognitif seperti persepsi, ingatan, serta penalaran ini sangat penting dalam membantu perilaku manusia. Lalu yang kedua adalah teori Kelly ini dan teori-teori kognitif lainnya menganggap bahwa manusia ini secara aktif membangun realitas mereka sendiri. Serta yang ketiga adalah teori kognitif Kelly dengan teori-teori kognitif lainnya meyakini bahwa manusia sebagai proses informasi. Tak hanya persamaan, adapun perbedaan antara teori Kelly ini dengan teori-teori kognitif lainnya. Yang pertama adalah Kelly memperkenalkan pendekatan psikologi yang dikenal sebagai psikologi konstruktif pribadi. Sedangkan Rutherford mengembangkan teori locus of control yang dimana mengklasifikasikan individu berdasarkan kepercayaan mereka terhadap kontrol diri atau kontrol lingkungan eksternal. Serta Beck dan Ellis mengembangkan terapi kognitif yang mengajarkan klien untuk mengubah pikiran negatif dan irasional mereka menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Yang kedua adalah teori kognitif Kelly berfokus pada konstruksi kepribadian dengan cara manusia membangun pemahaman tentang diri mereka sendiri, sedangkan pada teori-teori kognitif lainnya lebih berfokus pada pembatasan informasi dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah Kelly memperkenalkan konsep bahasa sebagai alat utama untuk konstruksi pribadi. Di sisi lain, teori-teori kognitif lainnya tidak menekankan penggunaan bahasa seperti Kelly. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada video penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.